Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul pembagian hadis. Untuk yang pertama, pembahasannya ada 4. Subbab yang pertama membahas tentang hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Yang kedua, hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Untuk yang ketiga, hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Untuk yang keempat, hadis ditinjau dari penisbatan pada pembicaranya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Ditinjau dari bersambung dan tidaknya sanad ada 2 macam. Yang pertama mutasil, yang kedua munqati. Hadis mutasil, hadis yang terbukti memiliki mata rantai perawi bersambung dari mukarrij hadis sampai sahib al-matan atau Rasulullah. Tidak ada yang gugur. Disebut juga sebagai hadis mausul, ialah hadis yang syaratnya bersambung-sambung, baik bersambungnya itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW maupun hanya sampai kepada sahabat. Hadis mutasil itu ada yang mutasil marfu dan yang mutasil mauquf. Untuk yang kedua, hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Hadis munqati, hadis yang mata rantai perawi dan mukarrij hadis sampai Rasulullah terbukti ada yang gugur, yang syaratnya terputus di bagian nama saja, baik pada sanad terakhir atau periwayatan pertama, jadi hadisnya gugur seorang rawinya sebelum sahabat. Pembagian hadis ada 4. Yang pertama, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini yang gugur seorang atau lebih pada awal sanad. Yang kedua, hadis mursal yang gugur sebelum Nabi. Yang ketiga, hadis mu'dhalal yang gugur berturut-turut di tangan sanad. Yang keempat, hadis balagiyat yang tidak menyebutkan mata rantai perawinya. Selanjutnya, hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Jadi hadis yang gugur ditinjau dari segi kuantitas sanad dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Untuk pengetahuan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang dimana mereka mustahil, mereka sepakat dusta atau bohong. Yang kedua, hadis ahad, yang artinya hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir ada 3. Yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi, yang ketiga mutawatir amali. Juga bisa disebut dengan hadis mausul. Arti mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan banyak orang dengan susunan redaksi dan maknanya benar antara yang satu dan yang lainnya. Untuk hadis mutawatir maknawi, hadis yang rawinya berlain-lain dalam menyusun redaksi, tetapi berlain susunan itu terdapat persesuaian prinsip. Untuk hadis mutawatir amali, praktek keagamaan yang dikerjakan kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Pembagian hadis ahad ada 3. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih namun tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang tersebut terdapat pada satu takoba. Untuk yang ketiga, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang dalam meriwayatkannya mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Untuk selanjutnya, pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, hadis sahih, hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir dan tidak mengandung unsur sad dan ilat. Dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, hadis sahih li zatihi, yang kedua hadis sahih li ghairihi. Untuk kedua, hadis hasan, yang artinya hadis yang bersambung sanadnya tetapi nilai kedabitannya kurang sempurna, selamat dari unsur zat dan ilat. Dibagi menjadi 2. Yang pertama hasan li zatihi, yang kedua hasan li ghairihi. Yang ketiga, hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Penyebabnya karena adanya kelemahan pada sanad dan matan, sehingga dianggap lemah dan tidak dapat dijadikan dalil utama dalam masalah akidah dan hukum syariat. Untuk selanjutnya,
Pembagian hadis ditinjau dari segi penisbatan dan pembicaranya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama hadis qudsi, yang kedua marfu, yang ketiga mauquf, yang keempat maqtu. Hadis qudsi, hadis yang ucapannya dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya dari Allah yang disampaikan melalui mimpi. Untuk yang kedua hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Untuk yang ketiga hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Yang ketiga hadis maqtu, hadis yang disandarkan kepada tabi'in baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Dapat disimpulkan dari hadis di atas bahwa pembagian hadis menjadi beberapa kategori serta sangat penting dalam memahami dan mengkaji ajaran Islam. Pembagian ini membantu dalam menentukan tingkat keautentikan dan kekuatan hadis, sehingga memungkinkan umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan lebih akurat dan bijak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pembagian hadis sangat penting bagi setiap muslim yang ingin mendalami ajaran Islam dan meningkatkan kualitas iman dan amaliyahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.